Hai gengs, industri peternakan dan pengolahan terus berkembang saat ini. Namun tak banyak orang yang tahu kalau ada beberapa pabrik pengolahan yang terbilang unik. Mulai dari pemrosesan gurita, pengolahan kanguru, sampai pengolahan kelinci. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Proses pengolahan gurita. Berbeda dengan proses penangkapan ikan yang menggunakan jaring, proses penangkapan gurita dimulai dengan meletakkan pot-pot khusus di dasar laut termasuk memasang umpan di dalamnya. Di hari berikutnya, para nelayan ini akan mengambil pot-pot khusus yang sudah mereka letakkan sebelumnya. Setelah pot diangkat ke kapal, gurita yang sudah terperangkap di dalamnya pun kemudian dikeluarkan dan dikumpulkan. Gurita-gurita hasil tangkapan ini selanjutnya akan dikirim ke pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan inilah, gurita hasil tangkapan selanjutnya akan disortir serta dipisahkan bagian dalamnya. Setelah itu gurita-gurita dimasukkan ke dalam alat khusus untuk membersihkannya. Selanjutnya, gurita masih harus dibersihkan secara manual serta disortir sesuai ukuran. Barulah gurita-gurita ini direbus dengan mesin khusus. Gurita yang sudah direbus kemudian didinginkan dengan memasukkannya ke dalam air es. Gurita yang sudah dingin ini kemudian dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam wadah khusus. Sementara yang lainnya dibiarkan utuh dan ditaruh dalam piring plastik. Tahap selanjutnya, gurita yang sudah siap ini kemudian ditata dalam rak dan dimasukkan ke dalam ruang pendingin. Gurita pun siap untuk dipacking dan dikirimkan ke pasaran. Proses pengolahan kanguru. Kanguru merupakan binatang endemik Australia. Tapi siapa sangka nih gengs, kanguru juga ternyata dijadikan komoditi untuk diambil dagingnya. Jadi nih gengs, meski kanguru merupakan binatang liar yang sempat dilindungi, namun karena populasinya yang terus meningkat, pemerintah Australia pun mencoba mengendalikan dengan memanfaatkan, salah satunya dengan perburuan. Proses dimulai dengan para pemburu yang akan menangkap kanguru. Kemudian pemburu ini haruslah yang sudah mendapatkan izin. Kanguru hasil tangkapan ini selanjutnya akan ditimbang, diberi label, dan dimasukkan dalam kontainer. Barulah kanguru-kanguru ini dikirim ke pabrik pengolahan. Dari sinilah kanguru diproses mulai dari memisahkan organ dalam hingga mengulitinya. Tahap selanjutnya, kanguru-kanguru yang sudah dikuliti ini kemudian dipotong-potong. Baru kemudian hasil daging potongan akan masuk ke proses packing, dan yang terakhir daging yang sudah di-packing ini pun siap untuk dipasarkan. Umumnya daging kanguru ini akan dijual ke supermarket maupun restoran untuk dijadikan bahan makanan. Gak cuma dagingnya aja nih gengs. Kulit kanguru ternyata juga diproses di pabrik berbeda. Kulit kanguru ini umumnya digunakan untuk berbagai kebutuhan fashion. Pengolahan golden berry. Mungkin beberapa dari kamu tidak asing dengan buah yang satu ini. Yap, buah ciplukan ini cukup populer dan dikenal dengan sebutan golden berry. Bahkan ada pabrik di Amerika Selatan yang memprosesnya.
Di sini buah goldenberry ditanam dalam perkebunan. Buahnya pun lebih besar dibanding yang biasa ditemukan di Indonesia. Mula-mula buah yang sudah masak akan dipanen oleh pekerja. Kemudian buah ini akan disortir dan dikirim ke tempat pengolahan. Disinilah buah goldenberry akan disortir secara manual oleh para pekerja. Mereka akan membuka kulit buah untuk memastikan buah di dalamnya dalam keadaan bagus. Buah yang dianggap layak akan dimasukkan ke wadah khusus. Selain itu, beberapa buah juga dipisahkan dari kulitnya. Buah yang sudah dikupas ini selanjutnya akan dicuci dan dibersihkan. Barulah buah goldenberry yang sudah bersih ini bisa dipacking dan dipasarkan. Proses pengolahan kelinci. Binatang lucu yang satu ini umumnya dijadikan sebagai peliharaan. Namun di beberapa negara, kelinci juga sudah umum dijadikan komoditas untuk diambil dagingnya. Salah satunya adalah peternakan kelinci di Eropa. Di sini kelinci dibesarkan dalam kandang-kandang khusus, mereka dirawat dan diberi pakan hingga cukup dewasa. Setelah cukup besar, kelinci pun siap dipanen. Namun hanya kelinci yang memiliki ukuran sesuai yang akan diambil oleh pekerja. Barulah kelinci-kelinci ini akan dikirim ke pabrik pengolahan. Di sini kelinci akan digantungkan kakinya untuk masuk ke proses penyembelihan dan pengulitan. Kemudian kelinci yang sudah berupa daging ini akan mulai dipisahkan organ di dalamnya. Barulah daging-daging kelinci yang sudah bersih ini mulai dipotong dan dikemas. Beberapa akan dipacking dalam bentuk utuh, sementara yang lainnya akan dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai permintaan pasar. Proses pengolahan kepiting. Kepiting merupakan salah satu bahan seafood yang cukup populer di berbagai negara. Salah satu jenis kepiting yang digunakan adalah king crabs, kepiting raja yang memiliki ukuran yang cukup besar. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari para nelayan yang akan menyebar perangkap kepiting di lautan. Perangkap ini memiliki bentuk persegi mirip seperti kandang, di mana umpan akan dimasukkan di dalamnya. Selang beberapa hari, para nelayan akan kembali untuk mengambil perangkap yang tentu saja sudah berisi banyak kepiting di dalamnya. Kepiting-kepiting itu selanjutnya akan dikumpulkan. Barulah kepiting hasil tangkapan ini dikirim ke pabrik pengolahan. Disinilah kepiting akan mulai disortir. Beberapa kepiting dikirim ke pasaran dalam kondisi yang masih segar. Sementara yang lainnya akan dipotong-potong dan disortir oleh pekerja. Kepiting yang sudah disortir ini selanjutnya akan dibersihkan dan direbus dengan mesin khusus. Nah, tahap terakhir, potongan kepiting yang sudah direbus ini kemudian dipacking dan siap dikirim ke pasaran. Proses pengolahan oyster. Di beberapa negara, oyster atau tiram jadi salah satu makanan favorit terutama dalam hidangan seafood. Proses ini dimulai dari pengambilan tiram oleh para nelayan. Kemudian tiram yang sudah dibudidaya ini selanjutnya akan dipanen dengan menarik tali berisi tiram ke dalam kapal. Kapal yang digunakan pun sudah dilengkapi dengan mesin khusus yang akan langsung mengumpulkan tiram serta membersihkannya. Tiram yang sudah dikumpulkan dalam jumlah besar ini
selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan. Tiram-tiram yang masih segar akan langsung dituangkan di meja besar dan disortir oleh para pekerja. Sementara itu pekerja wanita bertugas memisahkan tiram dari cangkangnya. Pabrik ini sendiri biasanya memproses hingga 40 ton tiram setiap harinya. Daging tiram yang sudah dipisahkan selanjutnya akan dimasukkan ke wadah khusus untuk dibersihkan. Nah, tiram-tiram yang sudah bersih ini kemudian akan ditimbang dan di-packing sesuai pesanan. Dan tiram pun siap untuk dikirim ke pasaran. Nah, itulah tadi proses dan pengolahan di pabrik yang jarang kita tahu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini.